إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali marilah kita pada siang yang berbahagia ini senantiasa selalu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuradahnya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk menunaikan, dalam rangka untuk melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan ini merupakan salah satu tanda ataupun ciri umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat mengiring salam juga selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau sebagai panutan kita, karena beliau sebagai ikutan kita dalam rangka kita untuk meraih, dalam rangka kita untuk mencapai baik kebahagiaan di dunia ini yang sifatnya sementara, dan lebih-lebih lagi nanti kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita pada hari ini berada di Jumat terakhir daripada bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Dan insya Allah kita tidak lama lagi akan memasuki tahun baru Islam 1422 Hijriah. Lebih kurang 5 hari lagi hari berbahagia. Kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, kita akan dapat memasuki tahun baru Islam 1422 Hijriah. Oleh karena itu hadir berbahagia, setiap pergantian tahun, setiap pergantian hari, bulan, tahun, itu tentunya ada perubahan bagi kita sendiri. Tentunya dengan bertambahnya tahun hari berbahagia, bertambahnya umur kita. Bertambahnya umur kita, pada hakikatnya umur kita semakin pendek. Ya, semakin jauh daripada titik kelahiran, maka semakin dekat kepada titik kematian. Maka kebanyakan orang ini mereka tidak memikirkan, apalagi sidang jemaah yang berbahagia, umur kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah memberikan gambaran kepada kita, sudah memberikan pedoman kepada kita. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'i sinin." Umur umatku itu, kata Nabi SAW, berkisar 60-70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik, dan sedikit sekali yang melebihi demikian. Bahkan sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW juga mengajurkan kepada kita. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, senantiasa kita juga memohon kepada Allah, jangan diberikan umur usia lanjut. Artinya jangan dijadikan kita sebagai anak-anak. Ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, jangan diberikan umur lanjut. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, apapun prestasi,
apapun kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, itu dia tidak akan keluar dari 3 hal yang sering dialami dalam dunia bisnis, yang sering dialami dalam dunia perdagangan. Yang pertama ialah beruntung, yang kedua ialah tulang pokok, yang ketiga rugi. Apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, dia tidak akan keluar dari 3 hal itu sebagaimana dialami dalam dunia bisnis. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita sekarang boleh introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Allah telah memberikan umur kepada kita sekarang berapa tahun, ya? Dan kita tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang telah kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu hari berbahagia kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berada di kota Mekah, maka beliau dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, dalam mengembangkan agama, Rasulullah mendapat rintangan dan halangan. Bahkan kaum muslimin bahagia Rasulullah SAW mau dibunuh oleh musuh besar, oleh orang-orang kufar Quraisy ketika itu hari berbahagia. Tetapi Rasulullah SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Tujuan hijrah ini hari berbahagia tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjalankan tugas misi dakwah. Maka apabila kita pada suatu tempat dakwah kita tidak diterima, maka kita harus hijrah ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri kita dan juga untuk menyelamatkan agama. Apabila misalnya pada suatu tempat kita untuk melakukan ibadah sudah mendapat rintangan dan halangan sehingga untuk melakukan ibadah itu kita mendapat ancaman dan sebagainya, maka itu wajib hijrah ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah fisik hari berbahagia. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu ialah hijrah fisik. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa hijrah itu ada 2. Yang pertama ialah hijrah bil jasad. Itu hijrah fisik. Hijrah fisik ialah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Itu namanya hijrah fisik. Yang kedua, hijrah bil qalbi. Itu hijrah hati. Oleh karena itu sidang jemaah salat Jumat yang berbahagia, pada masa kita sekarang kita tidak perlu lagi hijrah fisik. Karena pada saat-saat sekarang kita tidak mendapat ancaman dan rintangan. Artinya umat Islam di mana saja dia berada, apalagi di Aceh ini, untuk melakukan ibadah-ibadah itu tidak ada larangan. Walaupun sekarang mungkin sedikit ada larangan, itu larangan yang ma'ruf ya, karena ada sesuatu penyakit, mungkin wabah. Nabi juga itu mengatakan kepada kita bahwa kalau ada penyakit, nah itu kita hindari. Maka apabila kamu iza sami'tum bitaun bi ardin fala tadkhuluha, kata Nabi. Apabila kamu mendengar suatu wabah, suatu penyakit di suatu daerah, fala tadkhuluha, Anda jangan masuk daerah itu. Kemudian apabila Anda berada di daerah itu, fala yakhruju minha, Anda juga tidak boleh keluar. Nah, inilah namanya hari berbahagia kalau bahasa sekarang itu lockdown. Artinya kita tetap berada di rumah kita masing-masing untuk menjaga diri. Maka hal ini bukan hal yang baru dalam Islam. 14 abad yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita merasa sakit, kita tidak aman, tidak usah datang ke masjid. Kenapa? Karena merepotkan orang lain. Kalau kita datang ke masjid nanti takut orang lain, ya, bahkan ibadah tidak khusyuk. Jangankan sidang jemaah berbahagia penyakit. Nabi SAW mengatakan kepada kita, apabila kamu makan bawang, maka kamu jangan, karena bawang itu dia baunya tidak sedap. Jadi kalau kita datang sholat berjemaah itu mengganggu orang lain. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu juga datang jangan ngomong. Ini ajaran Islam mengajarkan kepada kita supaya orang lain itu merasa aman. Apalagi penyakit dan bahagia, ini lebih-lebih kita jaga. Oleh karena itu sidang jemaah salat Jumat yang berbahagia, pada masa kita sekarang kita tidak perlu hijrah fisik tapi hijrah mental. Mental ini ialah kita hijrah kalau kita keadaan kita dulu kurang baik, maka hijrahlah kita berubah perilaku kita, akhlak kita menjadi baik. Kalau ibadah kita mungkin dulu kurang, maka kita tingkatkan ibadah kita supaya
Lebih baik lagi, kalau kita dulu mungkin salat berjamaahnya kurang, sekali-sekali ada, maka sekarang kalau bisa tingkatkan 5 waktu hari berbahagia. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang Islam yang baik ialah orang Islam yang merasa aman, ya, orang Islam lain daripada gangguan lidahnya. Artinya kita tidak membicarakan orang lain, tidak mengupat orang lain, tidak memberikan kejelekan orang lain. Apalagi pada saat-saat sekarang di medsos dan bahagia banyak sekali berita-berita yang hoax, berita-berita yang bohong, ya. Maka bohong itu salah satu sifat orang munafik. Ini hati berbahagia. Maka kalau ada suatu berita yang belum pasti, jangan terus kita share kepada teman kita. Kadang-kadang ada sekarang berita-berita yang tidak jelas melalui WA, ini langsung disebarkan. Ini bisa meresahkan orang lain. Maka kata Allah SWT, kalau kamu menerima suatu berita, fatabayyanu, teliti dulu apakah itu benar ataupun salah. Apabila itu memang benar, baru kita sebarkan. Apalagi sekarang bermacam-macam hal berbahagia di media, kita lihat itu orang menyebarkan berita-berita bohong. Maka kata Nabi SAW, salah satu ciri orang Muslim yang baik, orang Islam yang selamat orang Islam lain daripada gangguan tangan dan lidahnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan orang-orang yang hijrah itu ialah orang-orang yang berhijrah ma nahallahu anhu. Dia berhijrah apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya. Ini hati berbahagia. Jadi kita di sekarang, kata Nabi SAW, tidak perlu lagi hijrah fisik, tapi hijrah mental. Kita hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sidang jemaah yang berbahagia, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah SWT, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah adalah dia berjihad di jalan Allah, ya. Itulah mengharap rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, dalam kita menghadapi tahun baru Islam ini, hendaklah kita meningkatkan keimanan kita, kita meningkatkan ibadah kita, dan kita meningkatkan semua aktivitas kita untuk mencari ridha Allah SWT. Karena sidang jemaah salat Jumat yang berbahagia dijelaskan dalam satu penjelasan bahwa man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa hari ini, siapa bulan ini, siapa tahun ini dia lebih baik daripada sebelumnya, maka dia fahuwa rabihun, dia orang-orang yang beruntung. Dia itu orang-orang yang sukses. Beruntung di sini kaum muslim bahagia ditinjau dari kacamata agama. Ada seseorang kalau dilihat dari kacamata dunia dia beruntung, dia sukses, tapi apabila dia dipandang dari kacamata agama, dia termasuk orang-orang yang rugi. Karena kaum muslimin yang berbahagia, segala sesuatu itu ada ukurannya, segala sesuatu itu ada timbangannya, segala sesuatu itu ada pedomannya. Maka kita sebagai seorang muslim menilai itu baik ataupun buruk ialah kita punya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk menilai sesuatu itu apakah bagus, apakah itu baik, kita nilainya Al-Quran dan ialah Sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran hari bahagia itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Tapi kalau yang lain itu belum jelas. Al-Quran itu Allah menjelaskan kepada kita, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran kata Allah, la syakku fi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tapi bagi orang-orang yang tidak takwa, Al-Quran itu dia tidak menjadi petunjuk. Banyak orang-orang yang berbahagia di luar Islam, dia paham Quran, tapi dia tidak mendapat hidayah dari Allah SWT. Dia bukan orang-orang yang beriman. Karena Allah SWT menjelaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kata Allah saya tunjukkan suatu perniagaan
Allah memberikan hati bahagia, memberikan kepada kita penjelasan bahwa hidup kita ini sebagai suatu perniagaan. Maka orang yang dalam perniagaan itu dia pasti cari untung. Tidak ada orang yang dagang itu dia cari rugi dan bahagia. Walaupun nanti rugi, pasti orang yang berdagang dalam perniagaan itu dia cari untung. Dia cari tempat yang strategis, kemudian dia masukkan barang walaupun nanti rugi. Maka Allah menawarkan kepada kita, maukah kata Allah, saya tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, mana perniagaan itu min azabil alim. Yang perniagaan itu kata Allah yang dapat melepaskan kamu daripada azab Allah. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Maka iman hati bahagia itu yang paling pokok dalam Islam. Walaupun kita beramal sebanyak mungkin, kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka amal kita tidak berguna. Tetapi kata Allah SWT, kalau seorang yang beriman, ketika dia mati, ya, membawa iman sebesar zarah, namun Allah akan memberikan kepadanya surga seluas 10 kali dunia ini. Ini hal berbahagia. Tapi kata Nabi SAW, apabila kamu nanti melihat ada orang-orang yang kamu anggap dia hebat, dia dipuji oleh seseorang, dia disanjung oleh seseorang, dia pikirannya bagus, EQ-nya bagus, tapi kata Nabi SAW, dalam dadanya dia tidak punya iman sebesar zarah, maka di sisi Allah orang itu tidak ada harga walaupun sebelah sayap nyamuk. Walaupun orang lain menyanjungnya, walau orang lain memujinya, tapi di sisi Allah orang yang tidak ada iman itu tidak ada harga kata Nabi SAW walaupun sebelah sayap nyamuk. Ini hati berbahagia. Maka kata Nabi, kata Allah tadi, yang pertama ialah tu'minuna billah. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kamu dan jiwa kamu. Maka sidang jemaah berbahagia, kita dalam hidup ini banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Godaan itu manakala dari nafsu kita sendiri. Maka kadang-kadang hati berbahagia, nafsu itu dapat mengalahkan kita. Maka sekarang banyak orang di dunia ini hancur, binasa karena memperturutkan hawa nafsunya. Allah menjelaskan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, tahukah kamu orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya? Ini hal bahagia. Kita lihat sekarang orang banyak binasa, banyak hancur karena orang-orang memperturutkan hawa nafsunya. Padahal dia sebenarnya sudah cukup. Maka kata Nabi, "Lau kana li ibni Adam wadiyani latamanna salisan la yamlau jawfa ibni Adam illa turab." Kata Nabi SAW, sekiranya anak Adam ini, manusia ini, diberikan oleh Allah sepetak emas, ya, satu alur emas, satu petak, taruhlah sebesar mesin ini, latamanna, dia ingin yang kedua, ingin yang ketiga. Namun kata Nabi, la yang lau jawfa ibni Adam illa turab, tidak bisa memenuhi rongga anak Adam itu kecuali tanah. Kapan habis cita-citanya? Ketika dia sudah mati. Mau mati pun itu masih harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Bermegah-megahlah kamu dengan harta yang banyak, mau mati juga kita masih bicarakan harta. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu marilah sidang jemaah yang berbahagia, dalam rangka kita menyambut tahun baru ini, tadi dijelaskan bahwa siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Wa man kana yawmu misla amsihi fahuwa maqbulun. Siapa hari ini sama dengan kemarin? Ya, kalau kita lihat dari kaca biang bisnis, dia tidak rugi tadi, pulang pokok, tapi rugi waktu. Tapi Allah SWT memasukkan kita dalam kategori, kenapa? Karena kita mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk mengisi hal-hal yang lebih baik. Allah memberikan kepada kita umur panjang, memberikan waktu, kesempatan, tapi kesempatan ini digunakan cuma-cuma. Maka kaum muslimin berbahagia, di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wal duha, demi waktu. Kalau kita lihat wal asri, demi waktu asar. Karena waktu asar itu matahari mau terbenam. Kalau orang di kantor dia sudah siap-siap mau pulang. Orang di kebun dia sudah siap-siap mau pulang. Maka Allah bersumpah dengan waktu.
Maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu di dunia ini dia rugi, dia akan lebih-lebih. Maka orang-orang di luar Islam, waktu itu the time is money. Waktu itu uang. Artinya orang-orang yang membuang waktu, membuang uang. Tapi kita orang yang beriman, waktu itu kata Nabi seperti pedang. Kalau dia tidak potong, dia akan potong kita. Hari ini Jumat tidak sama dengan Jumat yang lalu. Hari ini Jumat tidak sama dengan Jumat yang datang. Memang harinya sama, tapi itu tidak sama hari depan. Kemudian yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin? Barang siapa hari bulan ini lebih buruk dari bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah SWT. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita dalam hidup dan kehidupan ini Allah telah memberikan kepada kita, terutama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sebentar lagi juga hari Senin kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Sekarang hari berbahagia, kita sudah merdeka 75 tahun. Dan merdeka itu hari berbahagia bukan datang sendiri. Para pejuang kita, ulama-ulama kita berjuang dengan tenaga, dengan harta demi Indonesia ini merdeka. Maka disebutkan dalam alinea ketiga daripada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Apa kata di sana? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi merdeka ini bukan datang sendiri dia, tapi dengan perjuangan, dengan jiwa, dengan harta, dan dengan bantuan Allah SWT. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi para ulama kita harus berbahagia dengan ikhlas mereka berjuang, bukan dengan tapi hasilnya kita sekarang yang nikmati. Mereka sudah tak ada lagi. Maka kita patut berdoa kepada mereka. Ya, kita doa kepada ulama-ulama mereka, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, baca doa. Allah maghfir lahum warhamhum. Ampunlah dosa mereka dan rahmati mereka, harus berbahagia. Mereka sudah berjuang, kita yang nikmati sekarang. Maka jangan kita khianati. Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita, maka isilah kemerdekaan itu dengan yang baik, apa yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita akan bahagia di dunia ini dan lebih-lebih lagi nanti bahagia ketika kita kembali kepada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.